Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Andrianto dengan NIM 0538533356, Prodi Sistem Informasi UT Layanan Luar Negeri Tokyo. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Di mana tugas praktek 1 ini mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT ya. Dimana soal tugasnya di sini adalah buatlah 4 halaman website sebagai berikut: halaman HTML, lalu dashboard menu yang berisikan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar. Lalu tampilkan greeting berdasarkan waktu local time ya. Lalu di sini ada input nomor delivery order. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi ya. Seperti itu. Lalu untuk stok bahan, informasi stok bahan ajar di sini menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data CS di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, tadi udah selesai ya untuk pengetikannya, tinggal presentasi. Dimana untuk struktur foldernya di sini saya membaginya menjadi beberapa bagian, dimana ada HTML, lalu ada folder JS untuk JavaScript, dan image untuk gambar ya, lalu ada style CSS seperti itu. Tujuannya agar project lebih mudah, lebih modular dan rapi, dan juga mudah dikembangkan nantinya ya. Seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk ke halaman pertama di sini ada landing page dari HTML ya. HTML-nya ya di sini untuk judulnya adalah SITA Universitas Terbuka. Lalu di sini saya pakai inline CSS ya. Untuk teks alignment-nya pakainya center. Margin top-nya adalah 100 px, di mana margin adalah jarak antar objek dengan lingkungan luarnya ya. Lalu ada H1 untuk judulnya di sini adalah selamat datang di aplikasi UT. Lalu di sini ada tombol untuk pindah ke login.html ya. Di sini coba kita runningkan. Ya, seperti ini ya. Selamat datang di aplikasi SITA, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar. Di sini ada logo UT pakai elemen img ya, image. Lalu jika user mengklik bagian masuk ke sistem, dia akan berpindah ke login.html ya. Seperti itu. Baik, lanjut ke halaman login.html ya. Di sini berisikan titelnya, judulnya adalah SITA login. Lalu ada elemen H2 untuk login to SITA, lalu ada elemen form yang berisikan ID-nya adalah login form ya. Lalu input email, input tipenya email, ID-nya email, password-nya juga email ya. Lalu di sini ada have one click untuk forgot password yang berisikan tombol lupa password. Lalu ada tombol submit untuk login ya. Lalu di sini ada paragraf untuk belum punya akun, nantinya akan dia ketika user mengklik bagian ref ini, dia akan berpindah ke halaman register.html. Lalu ada src ini untuk menghubungkan HTML dan JavaScript ya, di mana src ini ada data.js dan script.js ya. Baik, langsung saja kita hubungkan. Untuk ID loginnya ya, saya jelaskan sedikit. Di mana ID login formnya tadi itu akan dipanggil menggunakan variabel tetap dari JavaScript ya. Di sini pakai const yang bernama form, dipanggil dengan elemen HTML dipanggil dengan document.get element by ID login form ya. Lalu di sini ada form.add event listener, submit function event.prevent default. Di sini digunakan untuk mendeteksi saat tombol login ditekan ya.
Lalu di sini ada event prevent default, di sini berfungsi untuk mencegah reload halaman agar bisa diproses di JavaScript. Seperti itu. Lalu ada value.trim di sini digunakan untuk mengambil input user dan menghapus spasi kosong ya, pakai value.trim ya. Lalu turun ke bawah ada perulangan for di sini yang berisi dimana i sama dengan 0, i kurang dari data pengguna .length, dan i akan terus diinkrementkan. Dimana jika di sini ada fungsi dari if untuk mencocokkan email dan password ya. Lalu turun ke bawah ada local storage ya. Local storage-nya di sini adalah untuk menyimpan data user ke browser agar bisa digunakan di halaman lain ya. Seperti itu. Lalu di sini muncul peringatan jika login berhasil, dia akan muncul ya pop up seperti ini, alert login berhasil. Lalu jika login ada yang salah, dia akan muncul pop up. Di sini muncul pop up-nya berupa email atau password yang Anda masukkan salah, seperti itu. Lalu ada function untuk forgot password ya. Di sini ada muncul pop up, silahkan menghubungi pihak UT untuk reset password ya. Langsung saja kita coba runningkan. Ya, misalkan di sini lupa password ya. Nah, di sini muncul pop up, silakan hubungi pihak UT untuk reset password ya, seperti itu. Bagaimana kalau belum punya akun tadi kan menggunakan elemen P ya di HTML-nya? Kita klik daftar, dia akan berpindah ke halaman register.html ya. Ini kembali ke halaman login ya, seperti itu. Lalu kita coba isikan data dari data dom.cs ya. Misalkan di sini saya pakai nama saya Alan. Lalu passwordnya di sini saya coba salahkan dulu passwordnya ya. Nah, di sini muncul pop up email atau password yang Anda masukkan salah, seperti itu karena di sini saya salahkan passwordnya. Bagaimana kalau passwordnya benar? Nah, kita coba ketikkan, kita coba login. Ya, di sini kalau passwordnya benar dia muncul pop up login berhasil ya, seperti itu. Dan dia akan berpindah ke halaman dashboard yang berisikan tadi menggunakan. Baik, untuk halaman dashboard ya, di sini tugasnya adalah menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman laporan. Laporan sendiri nanti ada drop-down-nya, ada monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Lalu tampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, dan sore. Baik, langsung saja kita kembali ke dashboard ya. Sini isinya untuk navigasinya di sini saya pakai elemen UL ya. Di sini ada unordered list, lalu diikuti dengan list ya. Di sini berisi ref dari informasi bahan ajar, lalu ref tracking.html untuk ketika diklik dia akan kembali ke tracking, akan lanjut ke halaman tracking HTML ya. Lalu di sini ada kelas dropdown ya, yang di sini ada laporan yang dimana ketika diklik dia akan muncul monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar, seperti itu. Lalu untuk fungsi biar bisa dimanipulasi oleh JavaScript, di sini saya menggunakan greetingnya ya, ID greeting, di sini ID handle greeting biar bisa dimanipulasi. Lalu kita ke dashboard.js. Di sini ya, sini ada dokumen.eventListener, lalu ada variabel lokal namanya greeting, dokumen.getElement by ID, lalu ID handle greeting text. Lalu di sini untuk memunculkan salam selamat pagi, siang, atau malam, di sini saya menggunakan let message ya. Sini ada if jam 5 sampai jam 11 dia menggunakan selamat pagi, lalu dari jam 11 sampai jam 3 sore dia menggunakan selamat siang, lalu untuk di luar dari jam 3 dia menggunakan selamat malam ya. Lalu isi dari greetingnya itu berisikan pesan diikuti dengan nama dari usernya ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita coba runningkan bagaimana.
Ya, di sini ya. Saya tadi login pakai ID saya ya. Sini muncul pesan selamat malam karena sekarang sudah jam 18 ya, seperti itu. Selamat malam Andrianto, selamat datang di dashboard sitaking.html ya. Di sini terdapat beberapa elemen ya. Di sini ada title, judul websitenya adalah tracking pengiriman. Lalu di sini ada kelas tracking container ya. Di sini fungsinya adalah untuk membuat tampilan agar terpusat dan rapi ya. Di sini. Lalu di sini ada H2 untuk judul yang berisikan cek status pengiriman. Lalu ada input dengan inputnya berupa teks dan ada ID agar bisa dibaca di tracking.js-nya nanti. Lalu dashboardnya masukkan nomor DO, lalu di sini ada tombol tombol cari ya untuk mencari DO. Lalu di sini ada window.location.have untuk kembali ke halaman dashboard HTML. Lalu di sini ada ID notifikasi untuk menampilkan pesan notifikasi error nantinya ya. Lalu di sini ada ID hasil tracking, hasil box di sini ya. Di sini tempat menampilkan hasil tracking secara dinamis dari JavaScript. Kurang lebih seperti itu. Lalu di bawahnya ada src, data.js dan juga tracking.js. Ini untuk menghubungkan ke sini untuk menghubungkan ke tracking.js ya. Lalu di tracking.js di sini ada fungsi cari DO, lalu ada variabel tetap const yang bernama nomor, diikuti value.trim. Lalu sini turun ke bawah ada const data untuk data tracking. Lalu di sini ada untuk melihat riwayat perjalanan, di sini pakai LED ya, LED riwayat perjalanan HTML. Seperti itu. Di mana tracking ini bekerja dengan mengambil input user, menyocokkan data di JavaScript data.js ini, lalu menampilkan hasil secara dinamis menggunakan DOM ya, kurang lebih seperti itu. Baik, di sini kita coba runningkan hasil dari HTML-nya ya. Kita debugging dulu di sini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor DO yang ada dari data.js ya. Kita coba pakai data dari Rina Wulandari ya. Di sini nomor DO-nya adalah 202301234. Kita coba masukkan di sini 202301234. Lalu kita ketikkan cari, kita klik tombol cari. Ya, di sini muncul data pengiriman ya, detail pengiriman dengan nomor DO 202301234, namanya Rina Wulandari, status dalam perjalanan, ekspedisinya JNE, tanggal kirim 2025 bulan 8 tanggal 25, akhirnya JKT 01, totalnya 180.000. Riwayat perjalanannya di sini sedang berada di kantor Jakarta Selatan. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada tombol untuk kembali ke dashboard ya. Misalkan di sini saya klik tombol ini, dia akan kembali ke dashboard ya, seperti ini. Lanjut ke halaman stock.html ya. Di sini ada judul websitenya adalah stock. Lalu ini untuk CSS-nya link real style sheet, lalu SRC untuk menghubungkan data HTML ke data.js, dan SRC untuk menghubungkan data ke stock.js ya. Lalu bagian atas nantinya akan muncul navbar seperti dashboard, HTML, tracking.html, dan logging.html. Lalu di bawahnya untuk pembuatan tabel ya. Di sini ada ID-nya adalah tabel stock, diikuti dengan tag dan tr, lalu diikuti dengan th. Kurang lebih ini ada salah tulis ya. Kita betulkan terlebih dahulu ini. Lalu di bawahnya ada modal pop up ya. Lupa, di sini ada fitur untuk tambah baris menggunakan tabel di sini ya. Lalu diikuti dengan pop up, digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk pop up. Lalu kita masuk ke stock.js-nya. Di sini ada function tampil stock, const body document.query selector. Artinya di sini untuk mengambil bagian tbody dari tabel untuk diisi data ya. Lalu di bawahnya tbody.html, lalu ada data bahan ajar yang dibaca dari data.js ya. Sini. Lalu di bawahnya
bawahnya lagi ada control ya. Control ini berisi baris dari berisikan kode lokasi, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok, dan diikuti dengan gambar ya, gambar yang dibaca dari MG ini dari sini. Lalu di sini ada fitur untuk tambah stok ya. Di sini ada fitur tambah baris yang berisikan variabel konstanta, yaitu kode lokasi. Promnya di mana fungsi dari prom ini adalah agar untuk diisi oleh user nantinya. Di sini user diminta untuk masukkan kode lokasi, lalu kode barang. User diminta untuk masukkan nama kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok. Bagaimana kalau ini dikosongkan? Kode lokasi, misalkan kode lokasi ini akan muncul pop alert ya, seperti data tidak boleh kosong, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk data barunya di sini ada kode lokasi untuk lokasi, lalu kode barang untuk kode barang, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita coba running-kan dari halaman HTML-nya. Coba debugging. Ya, muncul seperti ini ya. Di sini ada fitur untuk tambah stok baru, misalkan klik. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama kode lokasi. Misalkan saya kosongkan nih. Ini akan muncul ini akan muncul data tidak boleh kosong ya. Seperti itu. Di sini ada CSS-nya, CSS eksternal ya. Saya menggabungkan antara CSS inline dan CSS eksternal ya. Di sini ada tracking.html, input untuk nomor, tracking kontainernya untuk tombol, ada hasil pop, dan ini untuk tabel. Text-nya center, kurang lebih seperti itu. Secara keseluruhan, kita mulai dari awal saja, kita coba running-kan. Ya, halaman landing page-nya seperti ini. Selamat datang di aplikasi Sita. Lalu user klik tombol masuk ke sistem, dia akan berpindah ke halaman login ya. Lalu diminta untuk mengisikan email dan password. Saya pakai alamat email saya yang sudah saya lampirkan di data.js. Lalu password. Lupa. Misalkan saya passwordnya saya salahkan di sini ya. Sini muncul pop up email atau password yang Anda masukkan salah. Bagaimana kalau lupa password? Kalau lupa password kita muncul pop up silakan hubungi pihak UT. Lalu untuk daftar, kalau belum punya akun, kita akan masukkan ke halaman daftar ya, register tadi. Kembali ke login, kita isikan alamat email yang benar. Ya, di sini muncul pop-up login berhasil. Kita berpindah ke halaman dashboard ya. Di sini muncul greeting selamat malam diikuti nama dari usernya di sini Alan Andrianto. Lalu untuk mengecek tracking pengiriman kita tinggal klik di sini tracking pengiriman. Kita akan berpindah ke halaman tracking pengiriman. Masukkan nomor DO, misalkan nomor DO-nya dari Rina Wulandari ya 02301234. Coba cari. Ya, di sini muncul untuk tracking pengiriman dari Rina Wulandari. Kita kembali ke dashboard. Oke. Kalau kita ingin logout, tinggal di sini kita logout. Dia akan kembali ke halaman login. Kurang lebih keseluruhannya seperti itu. Mungkin sudah cukup ya tugas 1 pemrograman berbasis web dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.